Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Ini yang ditunggu-tunggu, Kapolda Jabar akan umumkan beberapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang Maret. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Dosen yang juga pengamat kriminal Anjas Maheswara kembali melakukan analisa terkait kondisi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terbaru. Seperti diketahui bahwa, sampai saat ini tim penyidik dari Polda Jabar belum juga mengungkap siapa tersangka dan otak pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Sementara publik terus menanti keputusan dari penyidik kapan tim penyidik mengumumkan siapa pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang tersebut. Rasa penasaran publik wajar, karena selama ini mereka terus digiring oleh opini dari media massa. Ada tiga yang selalu menjadi sorotan, yakni Yosef, Yoris, dan Danu. Namun itu semua sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana bahwa tim penyidik sudah memiliki alat bukti dan petunjuk dan segera mengungkap pelaku serta motif di balik kasus Subang. Sebab, jika kasus Subang tak terungkap akan ada bahaya yang mengancam orang-orang dekat korban, seperti Yosef, Yoris, dan Danu. Adanya kepastian siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak itu sangat penting. Jika tidak juga akan berdampak negatif kepada Yosef, Yoris, dan Danu. Mereka akan merasa bahaya berkepanjangan karena banyak jejak digital tentang mereka bertiga. Menurut Anjas Maheswara seperti dikutip Prianga Timur News dari kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul, Kapolda Jabar, beberapa pelaku Subang diumumkan Maret. Jangan kaget kalau di luar dugaan, yang tayang pada Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022, siapapun saksi-saksi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, apapun yang mereka lakukan jadi pusat perhatian, jadi seperti selebriti. Anjas pun yakin jika kecil kemungkinan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan dipetieskan atau tidak akan terungkap. Ia yakin kasus akan terungkap karena sebelumnya Kapolda Jabar sudah menyatakan kasus Subang akan segera terungkap. Bila tidak akan ada bahaya yang mengancam. Anjas menyebutkan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengatakan tim penyidik telah mengantongi alat bukti dan petunjuk, namun masih saja ada netizen atau publik yang mengatakan kasus Subang tidak akan terungkap. Bahkan Kapolda Irjen Suntana mengatakan akan mengumumkan tersangka dan otak pembunuhan pada awal tahun 2022. Nah, Maret itu masih bisa dikategorikan awal tahun. Tapi kalau sudah April ke atas tidak lagi. Mudah-mudahan Maret Kapolda Jabar akan mengumumkan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, katanya. Karena kata Anjas target dari Polda Jabar sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Jabar Irjen Suntana pengumuman tersangka pembunuhan ibu dan anak ditargetkan awal tahun 2022. Nah, Januari, Februari, Maret masih bisa dikategorikan awal tahun. Tapi kalau sudah April bukan awal tahun lagi. Mudah-mudahan awal Maret ini Polda Jabar mengumumkan beberapa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, harapnya. Anjas memaparkan, kalau kasus Subang tidak terungkap akan sangat merugikan bagi orang-orang yang dekat dengan korban, seperti Yosef, Yoris, Danu, bahkan Ibu Mimin dan anak-anaknya. Sebab, di masyarakat opini tentang mereka sudah bermacam-macam. Bahkan, menurutnya, di beberapa kanal YouTube, mereka sudah berani menuduh mereka. Intinya, kalau kasus tidak terungkap akan berpotensi mereka akan hidup tidak tenang, tutur Anjas. Dugaan kepada mereka akan selalu ada selama mereka hidup, apalagi sekarang ada jejak digital yang membahas mereka di berbagai media. Jadi, mereka yang akan sangat dirugikan, termasuk ke anak-anak mereka, kata Anjas menambahkan. Menurut Anjas, suka tidak suka tanpa ada pengumuman, mereka jadi korban kasus Subang. Untuk itulah, Anjas menyarankan kepada saksi-saksi yang memiliki kanal YouTube atau medsos untuk manfaatkan dengan bahasan dan klarifikasi tentang hal-hal yang salah tentang mereka. Sebab, mungkin saja saat ini tidak lagi banyak berita tentang kasus Subang, tapi di luaran masih ada pandangan-pandangan negatif tentang saksi-saksi ini. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.